Qala wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amara Allah bi fi'li. Ma'ruf yakni memerintahkan kebaikan. Ma'ruf itu artinya apa? Ibaratun an kulli syai'. Asalnya ma'ruf mungkar. Asal makna araf tuh saya mengenalnya, angkar tuh aku tidak mengenalnya. Itu makna asli. Lah kenapa kok disebut ma'ruf? Karena seorang muslim mesti kebaikan itu mengenal dia dengan baik. Harusnya hal kebaik itu ya ini adalah biasa saya lakukan kan mesti kita mengenal. Tapi kalau perkara yang mungkar, seorang mukmin seharusnya tidak mengenal perbuatan tersebut mungkar. Asal makna ma'ruf itu adalah bahwa kita kenal, kalau mungkar angkar tuh itu saya tidak mengenalinya. Hasilnya makna. Kemudian digunakan makna seperti ini. Wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amara Allahu bi fi'li. Ma'ruf adalah bahasa untuk semua hal. Ibarat dari bahasa takbir, ibarat jadi pembahasan untuk semua hal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jalankan. Wa habba min ibadihi al-qiyamah bihi, dan Allah menyukai hambanya dia melakukan hal tersebut. Jadi menyukai apa jenis ini hambanya melakukan hal tersebut. Wal munkaru kullu syai'in karihallahu fi'lahu. Kemungkaran adalah sesuatu hal, setiap hal yang dibenci oleh Allah, hal tersebut dilakukan untuk dilakukan. Wa habba min ibadihi tarkah, dan Allah menyukai hambanya meninggalkannya. Wal qiyamu bidzalik, dan menjalankan itu. Saya maksud adalah amar ma'ruf nahi nahyi. Jalankan perintah dan larangan itu lakukan, itu harus suatu keharusan. Wala rukhsata fi tarki, tidak ada keringanan untuk meninggalkan itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kira diberi Imam Ghazali di kesana itu yang ekstrim. Kalau itu perlu pecah, botol itu pecah. Ini termasuk baju-baju. Jadi kalau mampu pecah, dipecah botolnya. Orang minum pecah tidak apa-apa. Ini termasuk baju-baju dia di. Fa'in lam yastati fa bilisani. Jadi dan lebih banyak maknanya dia dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Fa'in lam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa'in lam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu ya dengan hatinya. Ini aneh, mesti biqalbi ini maknanya apa? Mengingkari atau merubah. Masa merubah dengan hati? Kan pertama kan juga rupiah maklum, merubah dengan tangannya. Juga lisan, berubah dengan lisannya. Kalau diomongin kadang-kadang bisa sampai. Tapi biqalbi bagaimana? Ulama makna mengingkari dengan hatinya. Dan bagaimana mengkira niatnya kok bisa merubah? Selama umat Islam itu masih mengingkari perbuatan tersebut, pasti suatu saat punya kesempatan untuk merubah. Tapi ketika sudah tidak ada ingkar di hati, maka jangan harap berubah itu. Selagi kita itu gak senang, pasti suatu saat lah orang yang dekat dengan kita, mendekat pada kita omong, itu jangan lakukan itu. Ketika sudah tidak bisa dengan dia ini, ketika ada orang berubah mengingkari dengan nanti akan ngandani suatu saat. Bahkan akan membinangi dia, akan merintahkan dia, akan melarang dia pada perbuatan maksiat. Tapi kalau sudah tidak ada ingkar, maka di sini apa namanya jadi ya tidak akan harapan untuk ada perubahan. Karena di sini fadikol ada ulama memberi makna fadikol di evaliyum birru dikalbi. Wadadika al-abdu iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan kanjeng Nabi kita tahu bagaimana beliau mau dibunuh gara-gara mau dakwah wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil
mungkar berapa kali. Nah, tapi kemudian di mana nih yakni ketika orang yang melakukan seperti ini kemudian diingkari, janganlah kita tidak bisa melakukan kayak mereka, tidak usah menjelek-jelekkan, melarang mereka untuk melakukan, kecuali kalau memang benar-benar terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat. Itu memang sudah menjadi salah. Kita melarang kemungkaran, perintahkan kebaikan, itu selamanya akan dapat diperintahkan, kecuali ketika hal tersebut menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau memang itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka dari situ kita tidak boleh mencela agama atau jenis persembahan mereka, karena menyebabkan mereka kemungkaran yang lebih besar, yaitu mereka mencaci maki Tuhan kita, mencaci maki ini. Nah, jadi kan ada kemungkaran yang lebih besar, maka kalau dzalika, jadi ini kalau termasuk tentang mereka, dzalika al-aful iman, dzalika itu pakai isim isyarah untuk makna jauh. Kalau ini ada, kalau dzalika itu. Dan dzalika balik ke mana itu? Yang paling awal mestinya, nggak paling akhir. Ya sudah terbantahkan dari Nabi, sudah sampai mati-matian kayak gitu, masa al-aful iman. Jadi Nabi bahkan perintahkan untuk menghancurkan patung yang ada di Tos, tempatnya Abu Hurairah. Padahal orang situ masih bilang kualat nanti. Sejarah mengatakan bahwa orang situ masih ada yang bilang nanti kualat nanti. Artinya masih ada pengikutnya walaupun kecil pada saat itu, tapi dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Tadi dzalika tidak seperti itu. Dzalika ini kembali kepada siapa? Kepada yang akhir, untuk memberi isyarat bahwa seorang mukmin itu seharusnya jauh daripada dzalika itu mestinya jauh. Seorang mukmin seharusnya jauh daripada hanya sekedar ingkar bil. Seharusnya seorang mukmin itu jauh hanya sekedar mengingkari dengan hati, harus berbuat, entah dengan itu perbuatan atau dengan ucapan. Akan wadzalika al-aful. Wa fi riwayatin ukhra wa laysa fi wara'i dzalika minal iman mithqala dzarrah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan di belakang itu, yang di belakang itu, selain itu, di dalam selain itu, selain tiga perkara ini, maka laisa tidak ada, laisa tidak ada mithqala dzarratin, sedikit pun sebobotnya dzarrah itu maknanya mana sing maknanya apa semut. Hah? Bukan, dzarrah itu maknanya semut, kalau tidak semut budak. Kitab-kitab disebut dzarrah itu maknanya apa? Semut kecil. Semut kecil. Enggak ada di sawi itu khardal. Kalau khardal dan beriman ini untuk beri makna sekecil apapun, tapi bahasa di sini dzarrah di sini adalah maknanya semut. Ada namel ono dzarrah. Jadi dzarrah karena makna semut kecil, maka dia coba maknanya semut budak. Tapi kalau guru saya di Mekah itu bilang bukan ini yang dzarrah. Dzarrah yang semut biasa itu yang merah, yang hitam itu kecil. Kalau namel itu yang besar, yang biasanya itu yang rumahnya besar itu, yang kolat namlat itu ya, kolat namlat itu, ya Yuhan namlut dulu masa kinakum itu semut yang besar yang praktek, tapi yang diletakkan di tanah juga itu besar. Ini jadi malam. Tapi sih jelas disebut di dalam kitab-kitab disebut bahwa semut kecil niki dzarrah. Orang sekarang bilang dzarrah niki apa? Atom. Maka disebut kumpulah dzarriyah. Ini apa jenis atom disebut kumpulah dzarriyah. Walhasil ini untuk memberi mana sedikit pun dari keimanan. Di selain itu tiga ini maka tidak ada di situ nama sedikit pun keimanan.
Wa qala alaihi salatu wassalam laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk kami, termasuk kita, tidak termasuk golongan kita orang yang tidak merahmati, tidak berbelas kasihan kepada anak kecil, kepada yang kecil, dan tidak mengagungkan, menghormati kepada yang lebih besar, orang besar kita. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan tidak mau perintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'khudunna 'ala yadil zalim aw la yab'atsanna Allahu 'alaikum iqaban min 'indihi. Demi Allah, ya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang aku berada di tangannya, nyawaku berada di tangannya, aku berada di tangannya, kalian benar-benar akan memerintahkan kebaikan, memerintahkan ma'ruf, dan akan melarang kemungkaran. Wala ta'khudunna, dan benar-benar akan memegang tangan yang orang berbuat zalim, awlayat akan Allahu alaikum, atau Allah benar-benar akan mengirim alaikum kepada kalian ikoban, sanksi siksa dari jarinya, dari sisinya. Kalau enggak akan dalam hadis yang lain akan menyeluruhkan hukumannya kepada kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam idza habat ummati an taqula lizalimi ya zalim faqad tuwdi'a minna. Rasulullah SAW bersabda, idza habat ummati, ketika umatku takut an taqula, untuk berkata kepada si zalim ya zalim, wahai orang zalim. Ketika takut untuk mengatakan kepada orang zalim bahwa dia berbuat zalim, ya zalim, faqad tuwdi'a minha, maka benar-benar sudah diucapkan selamat tinggal. Wadah, selamat tinggal. Artinya lewat makna dzalika qad dzahaba khairuha wa dana, kebaikannya sudah hilang, sudah dekat kehancuran. Atau lebih apa jenis ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi predikat khairun linnas, ukhrijat linnas, yakni apa? Khaira ummatin ukhrijat linnas ini akan dengan sendiri akan yang sudah selamat tinggal ucapan untuk umat ini. Tapi alhamdulillah, walaupun kita pada perkembangan jalan itu kadang menurun, kadang ke atas, menurun ke atas, tapi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah lepas daripada orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Tetap akan ada terus, di sini apa di sini itu. Qala wala yaqbalu Allah ta'ala al-'adhar al-baridah wa ta'annulatil kadhibah allati yata'allalu biha abna'u zaman bi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wala yaqbalu Allah ta'ala al-'adhar al-baridah, dan Allah tidak akan menerima al-'adhar al-baridah, alasan-alasan yang dingin, alasan-alasan yang melempem, alasan-alasan yang apa ya, hari dingin ini jadi enggak pas, enggak tepat sama sekali. Wa ta'allulatil kadhibah, dan alasan-alasan bohong, allati yata'allalu biha abna'u zaman, yang orang-orang zaman sekarang ini beralasan dengannya, dan untuk meninggi amri tarkin amri, untuk meninggalkan perintah kebaikan dan meninggalkan melarang kemungkaran. Wadhalika kaqoulihim, itu kayak ucapan mereka, innahu la yuqbalu minna mahma amarna wa nahayna. Itu tidak diterima dari kita kalau kita memerintahkan apa kita menyerantahkan atau melarang. Kita kan tidak akan mendengar ucapan kita. Terus baru ngomongi baru tidak pernah jumpa. Ya Allah. Wa annahu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahyi adzan lam itu. Atau dia ngomong bahwa
dengan sebab diwasitatil amri, ini terjadi pada kita, yakni dengan sebab amar dan larangan yang seperti ini mengenai kita, terjadi kepada kita, jenis ini disakiti, karena tidak mampu, ya tidak mampu menahannya. Dengan sebab nanti kita nanti kalau bermaaf mungkar malah kita disakiti, dan kita tidak mampu untuk menahan disakiti itu. Dan yang hal yang mirip seperti ini, tawahumati man la basirata lahu, dari bayangan-bayangan orang yang tidak punya mata hati, la basirata, yang tidak punya mata hati, lahu miliknya, yang tidak punya mata hati. Ini la ghairata ala dinillah, yang tidak punya kepedulian, kecemburuan, kepedulian terhadap agama Allah. Wa inna ma yajuzu sukut inda tahaqquqil adal kathir. Diperbolehkan diam itu hanyalah innama ketika memang benar-benar terjadi al-adal kathir, penyakit yang parah, dibunuh atau apa umpamanya, ini mau silakan. Kalau mau sabar, banyak ulama orang yang sabar dan kalau dibunuh. Diberi contoh oleh banyak sekali. Ketika amar ma'ruf munkar dibunuh, dan itu mendapatkan pahala. Atau tayak pun ada melubur, atau yakin tidak mungkin diterima. Ma'wa ma'awjudi dalika fal amru wan nahyu afdalu wa aula. Walaupun ada itu, walaupun ada terwujud disakit yang besar, atau yakin tidak diterima, tapi amar ma'ruf nahi munkar ini lebih afdal, lebih utama. Walaupun kayak mengelah, tetap amar ma'ruf nahi munkar lebih utama, dan ini dilakukan oleh para nabi. Ngerti apa dipateni, tetap aja terus. Ini dilakukan oleh orang-orang besar kita, ulama kita, ulama kita. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menyuarakan kebenaran, tetap mengatakan kalau memang ini kubu Ali Muhammad adalah Syiah, dakwah Syiah. Kalau memang suka dengan keluarga Nabi, kan dulu keluarga Nabi sebagian anak sing tidak senangi sama pemerintahan pada saat zaman Imam Syafi'i. Tapi tetap menyatakan cintanya kepada Ahlul Bait. Tujuan mereka orang yang cinta Ahlul Bait adalah Syiah. Kalau memang cinta itu adalah Syiah, maka kami akhirnya begitu. Sampai kemudian beliau dibawa dari Son'a, Yaman, sampai dibawa ke kekuasaan pada saat itu di Syam, dibawa sampai ke sana, sampai kemudian diceritakan bahwa beliau kemudian ambil tidak sembuh sampai karena itu, dibawa dari Son'a sampai ke Syam. Imam Ahmad sampai dicambui gara-gara nggak mau mengatakan bahwa Quran makhluk. Dan contoh banyak dari ulama-ulama kita yang tetap amar ma'ruf nahi munkar walaupun yakin dari penjara, kemudian penjara itu jadi ukuran. Kalau penjara itu adalah orang yang memiliki Nabi Yusuf, ya biasa lah. Imam Ahmad di penjara, Nabi Yusuf ya di penjara. Pokoknya penjara yang orang amar ma'ruf munkar dan apa tidak, kalau itu tidak jadi suatu hal yang buruk, bukan hal yang salah. Jadi itu terjadi kalau memang terjadi seperti itu. Wa inna ma yajuzu sukut inda tahaq, dari mana adanya. Ghairu annahu yusbitul wujud. Memang walaupun seperti itu tetap amar ma'ruf munkar lebih utama, tetapi itu memang menggugurkan kewajiban. Kalau sudah sampai itu menggugurkan kewajiban. Wal ajab anna ahdahum idza syutima aw ukhida min malihi walau syai'an yasiran tantiku alaihi dunya wala yumkin. Yang mengherankan, sesungguhnya salah seorang dari
abna'ud dunya, orang-orang sekarang itu nyaman dia. Ketika dia dicaci atau ukhidha min mali atau sebagian hartanya dirampas, walau syai'an yasir, walaupun itu syai'an yasir, sesuatu yang sedikit, tapi ku alaihi dunya, maka dunia menjadi sempit, rumput menjadi sumpah, dunia menjadi sempit baginya. Sudah kaya-kaya wis Allah, tak anak tempat lagi kecuali itu melawan gitu. Wala yumkin sukut, dan tidak mungkin baginya untuk dia. Padahal nama jadi gini, pertanyaan itu ada itu seperti ini. Abdul Muttalib seperti itu, kakeknya Rasulullah. Ketika apa? Jadi Ka'bah mau diserang Abraham, apa? Untanya setelah Abdul Muttalib dirampas oleh nama ini, oleh nama Abraham. Parang itu masih datangi oleh nama ini. Minta apa? Untanya. Minta untanya. Loh, kamu tak pikir orang yang terhormat mau Ka'bahnya mau dihancurkan mau benar unta. Nah, ini yang dimaksud oleh dia. Saya adalah Rabbi Iblis, walil baiti, Rabbun Yahdi. Aku adalah pemilik unta. Kalau Ka'bah itu ada Tuhan yang akan melindungi, ada pemilik yang akan melindunginya. Ini untuk menyampaikan, datang ke sana untuk menyampaikan, tapi menyampaikan dengan tanpa bisa terus tanpa itu bukan kok kerana apa namanya jadi gas, enggak benci dengan orang yang membaca jadi merobohkan, tapi karena memang apa jenis ini mungkin tidak memungkinkan untuk melawan karena tidak punya pasukan yang kuat seperti itu. Wal ajayah lanjut wala yata'allamu bi syai'in, ya. Ketika terjadi seperti yang mengherankan, ketika diambil hartanya sedikit, ketika hanya dicaci gitu aja langsung dunia menjadi sempit baginya, tidak mungkin baginya untuk diamkannya. Wala yata'allamu bi syai'in, ketika ta'allad dan dia tidak beralasan dengan alasan-alasan tadi. Aku di satu tidak mungkin mampu untuk menahannya dan seterusnya, tak ada itu. Allati yata'alladu biha sudut 'alal munkar, tidak beralasan dengan alasan-alasan yang dia beralasan itu untuk diam menghadapi kemungkaran. Fahal lihadza mahmal aw wajhun siwa anna a'radahum wa amwalahum a'azzu 'alaihi min dinihim. Maka di sini tidak ada lain, tidak ada tidak bisa diartikan, tidak ada arahan kecuali bahwa kehormatan mereka, harta mereka ini lebih mulia, lebih berharga bagi mereka dibanding agama mereka. Wa idza sallamna lahum annahu la yusma'u minhu idza amaru wa ankaru faman ladzi yahmiluhum ala mukhalafati ahli al-munkar wa mu'asyarati. Kalau memang kita setuju, ya sudah. Sallamna lahum, jadi kita setuju mereka lah annahu la yusma'u minhu, ya memang tidak didengar dari mereka idza amaru wa ankaru, ketika mereka memerintahkan dan melarang. Faman ladzi yahmiluhum ala mukhalafati ahli munkar mu'asyarati. Kemudian apa yang mendorong mereka untuk terus bergaul, bercampur dengan ahli kemungkaran dan mu'asyarati, dan bergaul dengan mereka? Dan itu juga larangan tersendiri. Kita dilarang, kita ini disuruh amar ma'ruf nahi. Ternyata kalau mereka tidak bisa, ya tinggalkan, jangan didekati, jangan dikhalafah dengan mereka. Waqad aujaballahu 'alaihim tarkahum wal i'rad anhum mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih. Dan Allah telah mewajibkan kepada mereka, orang ahli zaman itu, untuk meninggalkan ahli mungkar mereka, wal i'radu anhum, dan berpaling dari mereka, mahma lam yastajibu, ketika mereka tidak mendengarkan, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Waqad thabata anna alladhi yushahidul munkarat
wala yungkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabiha fil ithmi. Benar-benar telah terbukti, telah sabit dari syariat, telah terbukti dari syariat bahwa orang yusyahidul mungkarat, yang menyaksikan kemungkaran wala yungkiruha, dan dia tidak mengingkarinya ma'al qudrah, padahal dia mampu untuk merubahnya, untuk maka syarikun li ashabiyah itu, maka dia menjadi syarik, yakni sekutu atau orang yang membersamai dalam dosa, membersamai orang-orang yang orang pemilik orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ini kayak beliau ketiga, yakni orang yang mampu ini orang yang melihat kemungkaran, terus kemudian dia tidak mengingkarinya, padahal dia mampu untuk menghindari mereka ketika mereka melihat kemungkaran, mampu untuk menghindari mereka, maka wajib untuk menghindari. Atau ini orang yang jadi melihat kemungkaran tapi dia tidak mengingkarinya, melihat kemungkaran padahal dia mampu untuk menghindari, malah kudrah untuk menghindarinya, maka dia termasuk orang yang ikut berdosa dalam kemungkaran tersebut walaupun tidak melakukan itu. Wa kadzal ladzi yarda biha wa in lam yakun hadiran indah, begitu juga orang yang ridho dengannya walaupun tidak hadir di sampingnya. Begitu juga orang yang ridho dengannya wa in lam yakun hadiran indah. Bal wa in kana bainahu wa bainal mudhi'il ladzi tu'malu fi mithlu ma bainal masjid wal maghrib. Bahkan walaupun jarak antara dia dan tempat alladzi tu'malu fi, yang kemungkaran dilakukan di situ, ini kayak jaraknya antara terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari, atau masjid dan timur dan barat, jauhnya timur dan barat. Walladzi yukhalitu ahlal munkar wa yu'ashiruhum wa in lam ya'mal bi a'malihim ma'dudun indallahi minhum. Orang yang bercampur, bergaul dengan ahli kemungkaran, wa yu'ashiruhum, dan mencampuri dan bergaul dengan mereka, walaupun wa illam ya'mal bi a'malihim, walaupun dia tidak beramal dengan amal mereka, ma'dudun indallahi minhum, dia terbilang, terhitung, termasuk mereka, minhum termasuk mereka, dihitung termasuk mereka indallah. Wa inna zalat bihim uqubatun asabatu ma'hum, dan ketika turun kepada mereka siksa, hukuman dari Allah, maka akan mengenai dia bersama mereka. La yanju wa la yaslamu illa binnah, dia tidak bisa selamat, tidak bisa selamat, ya, mau doain aja ya selamat, ya selamat illa binnah, kecuali dengan melarang perbuatan tersebut. Summa bil mujanabati, kemudian dengan menjauhi, wal mufaraqatilahum, dan memisahi mereka. Illam yaqbalu, ketika mereka tidak mau menerima, wa yang qabilan, dan tidak tunduk, tidak tunduk lil haqi, pada perkara hak. Ketika sudah tidak mau, ya kudu menjauhi. Makanya ini kalau kali seperti ini eling Nabi Yunus. Kita nggak bisa menjelekkan Nabi Yunus. Nabi Yunus yang beliau meninggalkan kaumnya. Azab mau sudah turun. Tetap syariat bahwa azab itu ketika turun pasti akan mengenai mereka dan orang-orang yang berada di dekat mereka. Juga kapan sudah tidak dengar, meninggalkan apa? Jadi tinggalkan. Sarokoh wajib ujian awal ketika sudah 11 gak belum 11. Nah, Jumat untuk Nabi ini lain. Ketika belum ada perintah untuk meninggalkan, gak boleh tinggal. Karena
mereka sama sekali nggak kayak kita. Kalau kita mukhalafah, berkumpul dengan mereka, iso-iso niat kita hilang untuk merubah. Kalau nanti nggak akan pernah hilang itu, pasti akan bisa merubah terus. Nah ini kan ono perintah khusus gitu tuh. Dan kita desa nyalah dalam artian min hasanatil abrar sayyi'atun. Kalau dari sini terjadi min hasanatil abrar sayyi'atun, kebaikan orang-orang yang orang yang baik itu masih buruk kalau dilakukan oleh orang yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan mestinya jauh sudah gak mau turun, apalagi kita ada mau turun. Nah, tapi kalau seorang nabi tidak boleh, selama belum ada perintah meninggalkan, tidak boleh meninggalkan.